masuk. Kaki dulu. Boleh nih? Irfan. Ya. Boleh langsung. Ntar dulu sebentar. Ya, kamu namanya siapa, Nak? Muhammad Irfan. Kelas berapa? 4A. Silakan dicek dulu suhunya. Suhunya ya, Nak. Tahan ya. Tahan. Oke. Cuci tangan ya. Silakan cuci tangan, Nak. Cuci tangan. Ruangannya di kelas 3. Pagita kelas berapa, Nak? 4A. 4, silakan dicek. Maju, Nak. Lagi. Oke, cuci tangan ya, Nak. Tata 4 berapa? Makin tinggi ya? Iya, makin bertambah. Itu kan ada gaya gravitasi. Kalau misalkan ada gaya gravitasi, kita tetap ada di bumi. Kita bisa berpijak, bisa jalan. Jadi orang ke bumi susah lagi. Iya. Ya, kita lihat. Tetap berada di permukaan bumi, yaitu dalam pembuatan simbol. Kemudian itu Nilai ya? Batu ada, dia kan kayaknya kan mantul. Nanti apa? Berapa lagi? bermain tangan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya tegas yang terdapat pada ketapel Ada yang ditanyakan tentang review hari ini? Review tema 7. Pak Ibrahim, ini bisa dijelaskan bagaimana kegiatan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah Jati 01? Baik, terima kasih. Ini dari RRI ya, dan teman-teman Tribun ya. Baik, sebelum saya menjawab, saya kenalkan dulu ya, biar ini ada. Ya, ini saya Ibrahim, Kepala Sekolah SD Jati 01 Pagi. Kemudian ada komite kita ya. Kemudian ada pengawas, ya, Bu Sarah. Kemudian ada guru kami mewakili ya. Alhamdulillah, sesuai arahan bunyi dari SKB 4 Menteri, kemudian arahan dari Dinas Pendidikan Jakarta dan tilik dari Dinas Kesehatan ya, bahwa protokol kesehatan harus dijalankan. Dan yang diterapkan sekolah kami sesuai arahan tadi, mulai dari masuk sekolah pintu gerbang sana, di awal kami sudah mengarahkan arahan dengan orang tua murid wajib mengantar anaknya ke sekolah. Jika tidak bisa mengantar, boleh dia menggunakan angkutan umum, tetapi ada kekhususan gitu ya. Nah, tadi yang mereka antar sampai di pintu gerbang, orang tua mengirimkan anaknya sesuai dengan antrian, kemudian menunggu hasilnya. Setelah cek suhu, apakah suhunya memenuhi syarat atau tidak. Ya, seperti kita tahu, syarat untuk suhu adalah 37,5 ya, yang diizinkan. Nah, jika terjadi di atas itu, maka kita istirahatkan selama 10 menit atau 15 menit, diistirahatkan di sana. Kemudian kita cek ulang setelah diserahkan. Kalau suhunya memenuhi syarat di bawah 37,5, mereka kita izinkan untuk masuk. Tetapi kalau di atas itu, maka orang tua tadi masih menunggu untuk mengantar kembali anaknya pulang ke rumah untuk belajar dari rumah. Itu mulai dari cek suhu. Nah, cek suhu itu kita berusaha tidak ada sentuhan apapun, baik bolpen maupun apapun, tidak ada, maupun kalat. Kita sudah kondisikan. Jadi suhu sudah dikondisikan. Nah, ini sesuai arahan puskesmas atau kesehatan, kan banyak yang di tangan, banyak di macam-macam gitu ya. Nah, diarahkan udah kita di kening atau dahi ya. Nah, kita terapkan sudah. Nah, dari situ sudah mereka izinkan masuk, mereka wajib cuci tangan. Nah, cuci tangan, kemudian setelah cuci tangan sana kita masuk sesuai rute yang sudah kita buat. Artinya tidak ada lagi pertemuan rapat sentuhan atau tetap menjaga jarak lah gitu. Sesuai rute. Kemudian kami melibatkan komite untuk memberikan arahan di rute-rute ya, ada personil dari komite yang ikut terlibat. Setelah masuk, mereka di dalam kelas duduk, tidak boleh keluar atau main teman duduk. Kita pastikan mereka tidak berjak sentuhan duduk dalam sana. Kemudian selama KBM, mengikuti KBM dengan seperti biasa, tetapi kembali kita mengurangi sentuhan ya, tidak mengizinkan anak untuk meminjam alat. Kemudian mereka juga tidak diizinkan untuk jajan. Kantin kita tutup
sekitar-sekitar juga kita bisa saksikan tidak ada pedagang. Kemudian mereka bawa makan atau bekal konsum dari rumah. Nah, itu selesai mereka belajar di sini, mereka juga dengan alurnya pulang dengan lain, jalur berbeda dari jalur masuk tadi. Nah itu mereka pulang sesuai urutan orang tuanya hadir untuk menjemput. Jadi kalau memang ada orang sudah hadir, dipanggil anaknya untuk keluar. Jadi kita kembali lagi menghindari kerumunan, menghindari sentuhan. Itu kita intinya protokol kesehatan tetap kita utamakan. Itu proses untuk protokol kesehatan. Kemudian satu lagi, kita melaksanakan MOU dengan pihak puskesmas. Kita dalam puskesmas kecamatan Pulau Gadung sudah MOU. Nah tadi jika ada temuan saat belajar atau saat di sekolah anak kondisinya kurang sehat, maka kita akan anak kita tempatkan di ruang isolasi. Sudah ada di sana ruang isolasi. Setelah di ruang isolasi kita dari pihak sekolah menghubungi pihak puskesmas ya untuk memberikan kabar bahwa kita ada kondisi sakit. Nanti analisa dari dokter apa? Kalau dicurigai itu mengarah ke COVID, maka tim puskesmas yang akan hadir ke sekolah. Kalau dicurigai tidak ada, maka kita yang mengantar ke puskesmas. Nah dari sana selanjutnya kebijakan dari arahan puskesmas apa? Apakah dipulang ataukah dirujuk dan seterusnya. Kita kembali ada MOU di sana yang bekerja sama. Kemudian juga kita koordinasi dengan RT RW setempat. Begitu alhamdulillah kemarin dari Kelurahan Jati ya hadir mengawal kita dari awal sampai 1 minggu penuh hadir di sini untuk mengkondisikan. Mereka bulurannya hadir, kemudian Satpol PP juga hadir mengkondisikan kenyamanan kita, kemudian juga perbantuan untuk penebangan pohon dan seterusnya terkait dengan kenyamanan anak belajar. Tapi sejauh ini ada temuan atau tidak, Pak? Alhamdulillah, se-DKI pun termasuk tidak ada temuan, tidak ada masalah terkait dengan pelaksanaan piloting ya, terkait pelanggaran protokol kesehatan. Ya memang kita selalu ini pengawas rutin ya hadir di sini mengontrol, kemudian juga dari pihak puskesmas juga rutin hadir ke kita melihat lagi ya apa yang kurang, apa yang lemah atau yang terabaikan atau lalai di kita selalu diingatkan. Itu terkait dengan mekanisme. Jumlah murid di SD itu kan maksimal untuk standar kita Indonesia 32 siswa ya. Nah kita diizinkan hanya 50% per kelas tatap muka. Jadi maksimal kita 16 siswa. Dan tadi sudah kondisikan, Bapak juga sudah saksikan bahwa kita satu ruang kelas itu diisi sebanyak 16 siswa itu maksimalnya. Jadi kalau lebih dari itu kita buat kelas baru. Kemudian untuk hari ini kelas berapa dan dibagi dalam berapa kelas, Pak? Untuk Baik, KBM. terima kasih. Hari ini kebetulan jadwalnya adalah kelas 4 ya, untuk jumlah total kita 46 siswa. Ya, cuman yang hadir dapat izin untuk tatap muka hari ini dari orang tua hanya sekitar 26 ya, sehingga kami hanya membuka 2 kelas hari ini ya. Kalau bicara idealnya kita dari tadi karena 2 kelas 4A 4B maka menyiapkan kita 4 ruang karena satu kelasnya dibagi 2 jadi total 4 ruang. Tapi kondisi lapangan tadi kita hanya 2 kelas karena tadi telah memenuhi syarat 13 ya maksimal 13 sudah kita penuhi. Kemudian kita karena 26 hanya bisa 2 kelas buka. Pak, untuk pembelajaran tatap muka sendiri kan butuh asesmen dari orang tua. Sejauh ini di SD Jati 01 ada penolakan dari orang tua kan untuk PTM? Ya, baik. Untuk asesmen awal kita hanya 67% yang diizinkan anak untuk hadir atau tatap muka 67%. Kemudian terus kita melakukan asesmen sehingga muncul terakhir 86% yang mengizinkan orang tuanya hadir sekolah. Gitu. Nah kemudian juga di lapangan kita kan memang tetap mengedepankan dari orang tua murid. Jadi kemarin misalnya kan hadir katakan 50 orang, kita perkirakan sesuai dengan izin. Ternyata yang hadir hanya 30, 20-nya itu ternyata mendadak orang tuanya tidak mengizinkan, entah dia batuk, entah dia daerah mangat dan seterusnya. Ya sudah, itu pun kita layani, tetap kita jalankan. Karena apa? Karena kita memfasilitasi pembelajaran dengan blended learning. Jadi Bapak Ibu saksikan bahwa anak yang di sekolah maupun yang di rumah dekat dapat materi yang sama. Kita melalui Zoom, ya kalau tidak terfasilitasi Zoom kita juga ada videonya, sudah terfasilitasi dengan hal yang sama. Oke, berarti dalam arti secara daring dan luring ya? Iya, berjalan sekali. Itu untuk ininya Pak, kalau Jalan ini
saya di sini adalah Ketua Komite SD Jati 01 mewakili para wali orang tua murid. Bu, ini bagaimana Bu proses pembelajaran tatap muka ini di SD ini sudah memasuki uji coba tahap 2. Dari komite sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah karena kita kan dilibatkan dari awal ya. Jadi kita memang oleh pihak sekolah selalu diundang dan dimintai pendapat. Dan kita juga dalam pelaksananya berpartisipasi dalam pengawasannya. Jadi kita tahu bahwa memang kondisinya siap dan aman untuk anak kita. Nah, itu untuk himbauan-himbauan sendiri di grup-grup dari orang tua ini bagaimana? Terus digencarkan apa aja Bu yang disampaikan Bu? Ya, prosedurnya kan memang kita selalu misalkan sebelum memulai itu secara mingguan kita ada mengisi formulir CLM dari aplikasi Jaki DKI untuk mengetahui kondisi kesiapan anak tersebut apakah bisa mengikuti atau tidak. Dan dari pihak orang tua juga mempunyai pilihan apakah anak itu bisa masuk atau enggak, karena setiap orang tua yang tahu kondisi anaknya. Jadi kita sih memang ini merasa bahwa aman untuk pelaksanaannya karena kita punya hak dan bisa menilai dan mengambil keputusan atas pelaksanaan tersebut. Nanti sampai rumah jangan lupa. Sampai jumpa di hari Jumat ya. Jangan lupa sampai rumah bajunya dicuci, maskernya yang sekali pakai langsung dibuang, ya. Mandi. Yasmin. Dadah. Dadah. Yasmin. Salam olahraga. Yasmin.